di Indonesia masih belum juga, tapi digunakan juga di industri forex, nanti akhirnya orang jadi bingung karena banyak orang yang sebenarnya tidak bisa membedakan apa itu trading forex dan trading saham. Ya. Nah, ini saat ini kan memang trennya ini kan banyak orang sudah tidak melihat blue chip atau perusahaan secara fundamental itu tadi, dan mereka bondong-bondong itu masuk ke saham tech company ya, teknologi digital gitu ya. Nah, ini price harga sahamnya saya lihat kan naiknya ini sampai nggak masuk akal gitu ya. Yang mau IPO pun juga wah tinggi-tinggi banget gitu valuasinya ya. Nah ini menurut Ryan bagaimana nih untuk para milenial, apa yang mesti mereka harus perhatikan gitu ya? Iya, baik Pak. Jadi kalau kita bicara bahwa perusahaan-perusahaan yang baru mau listing dan juga dia itu adalah mau IPO dengan berbagai macam latar belakang kecanggihan produk-produk dan servicesnya gitu ya. Saya akan membawakan dengan dua sudut pandang kembali Pak. Pertama, saya punya data dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Bursa Efek Indonesia di Indonesia ini rata-rata setiap tahun itu melistingkan 50 perusahaan baru. Ya. Yang menarik adalah kalau kita hanya depends daripada hari pertama harga pembukaannya saja Pak. Ternyata bila kita tarik sampai dengan 2 atau 3 tahun setelah perusahaan itu listing, rata-rata harga sahamnya sudah turun Pak. Jadi dia rugi. Jadi boleh dibilang investor yang pertama kali beli di hari pertama itu dari 50 perusahaan, itu cuma separuh kurang yang bisa mendapatkan harga sahamnya tetap di atas daripada harga hari pertama. Artinya adalah di sini mau perusahaannya base-nya mau based on tech atau based on yang lain, dari 2017 itu hanya separuh yang akhirnya mendapatkan suatu keuntungan sampai dengan hari ini. Yang kedua, kalau mencari dia stable ya, yang ternyata dia seiring dengan waktu naik dan naik, itu perusahaannya less than 15 loh Pak, kurang dari 15 daripada total 2017, 18, 19, 20, 4 kali 50, 200 perusahaan yang listing, itu kurang dari 15 yang stay untuk bisa ada di atas. Bisa imajinasikan kalau kita ini hanya mengikuti IPO dengan cara yang blind aja, hanya picking satu-satu, di picking satu-satu pun kebeli, Anda ternyata jatuhnya ruginya lebih banyak. Artinya adalah mau apapun daripada prospektusnya itu, kembali lagi menurut saya ya, perusahaan itu akan bergerak dalam jangka panjang. Itu saya belajar dari namanya William J. O'Neill, Pak. Jadi satu adalah pada akhirnya yang dilihat adalah laba, pertumbuhan laba. Yang kedua ya pendapatan dan laba lah, sudah pasti. Yang ketiga itu adalah manajemennya, GCG-nya. Siapa yang mengawal perusahaan tersebut. Yang keempat adalah inovasi. Kenapa? Karena sesuatu yang hari ini bagus, 5 tahun lagi ketinggalan zaman, apalagi eranya tech company, gitu ya. Selanjutnya adalah ya price pattern. Ada price pattern yang harus kita akui bahwa ada suatu pola pergerakan atas saham ini yang kita harus bisa lihat dari harganya. Nah, selanjutnya adalah institutional ownership. Bagaimana big fund itu menilai atas saham tersebut. Kalau tidak ada sponsorship daripada big fund masuk, itu akan tetap perusahaan itu peredarannya akan selalu kecil. Ya apalagi ternyata jumlah lembar kepemilikan di publiknya kecil. Nah yang ketujuh ini yang orang suka lupakan adalah condition of economics. Jadi kalau negaranya lagi badai, dunianya lagi badai, Anda berharap bahwa Anda tidak terkena badai. Ya lucu juga gitu ya. Kok bisa petantang-petenteng bisa melewati badai tanpa terkena air hujan, kan juga nggak mungkin. So kita harus mempertimbangkan bahwa harga dan kinerja itu akan pada 7 aspek ini. Jadi ya mau dia perusahaannya tech company atau apapun, di mana saya tahu bahwa tech company itu cara memvaluasinya tidak bisa sama, saya paham. Tapi berdasarkan data statistik ini saja, ya kita sudah harus hati-hati. Lebih baik biarkan waktu membuktikan bahwa 1 atau 2 tahun memang kinerjanya lebih enak sudah ada di pasar dan kita tinggal lihat apakah memang terbukti sebelum dia IPO dan setelah IPO itu kinerjanya bisa stabil. Karena kalau tidak bisa jadi ya sesuatu yang dipersiapkan. Karena kan adalah pasti yang namanya orang kalau mau ngelamar pekerjaan, saya akan datang pakai baju yang paling bagus, potongan rambut paling rapi ya. Bisa nggak dia selama 2 tahun setelah kerja pakai baju paling bagus dan potongan paling rapi? Kan kira-kira seperti itu, Pak. Ya, mantap, setuju sekali. Jadi high gain, high risk.
Jadi untuk para sobat sukses, kalau memang mau masuk yang resikonya sangat tinggi, investasinya ya tentu you harus smart. Mungkin cuma 5% dari total investasi Anda, atau mungkin maksimal di 10%. Jadi jangan jangan jadi spekulan yang akhirnya kalau sampai kena batunya kan habis semua gitu ya. Jadi itu mesti dipikirkan. Ini tadi menarik ini. Ryan ngomong melihat perusahaan-perusahaan IPO mulai 2017 sampai tahun 2021 ini ada 200, ternyata yang konsisten naik dan harganya meningkat sampai saat ini hanya sedikit gitu ya. Cleo adalah salah satunya yang meningkat ya. Karena Cleo ini waktu IPO kan 115. Terus ada stock split 1 jadi 5 sehingga harganya itu kalau sekarang ini 490, kalau 490 itu saya kali 5, misalkan 2.450 dibagi 115, berarti selama kurun waktu 4 tahun ya. 4 tahun ini naiknya 20 kali lipat. Dan kenaikannya itu bukan hanya pada saat IPO, tetapi kenaikannya pada waktu tahun berjalan pun mengalami kenaikan, karena labanya ini mulai dulu kalau nggak salah 7%, terus naik ke 10, naik ke 13, terakhir 2021 ini naiknya jadi 17,3% net profit after tax. Nah ini masih terus akan dikejar bagaimana supaya di atas 20% ya. Jadi Cleo ini adalah perusahaan IPO saya yang pertama ya. Memang ini sudah dijalankan bukan hanya good governance, tapi sudah ESG ya, jadi environment, social, governance ya. Jadi bagus sekali dan growth-nya juga selalu double digit ya, selalu double digit kecuali waktu pandemi itu memang agak stagnan, tapi labanya selalu naiknya tinggi sekali. Dari sisi market share masih kecil, makanya untuk 10 tahun ke depan ini growth-nya masih bisa konsisten di tinggi karena Cleo ini punya strateginya itu ekspansi, jadi kami ekspansi terus, ekspansi tapi dengan cara-cara yang sehat ya. Dan itu tadi inovasi juga kami lakukan. Kami selalu inovasi dengan kemasan-kemasan yang selalu di atas dari kompetitor yang ada di pasar gitu ya. Termasuk saat ini kan lagi ngembangin air minum beroksigen. Itu memang diinjek oksigen 100 ppm ya, dengan merek Cleo Oksigen dan Super O2 Oksigen yang 100 ppm ya, itu terbukti itu ada kenaikan dari saturasi oksigen setelah meminum produk kami, karena memang di dalamnya itu kami ada injek dengan oksigen ya. Jadi memang Cleo ini adalah perusahaan yang menurut saya juga sangat luar biasa ini. Ini bukan mau promosi ini Ryan. Tapi ini tadi ini nyambung dengan tadi analisa Ryan itu tadi ya. Saya tergerak, iya benar, Cleo ini satu-satunya yang naik. Jadi memang kita kalau memilih saham nggak harus waktu IPO ya, tapi kita melihat wah perusahaan ini labanya naik terus, growth-nya hebat. Saya selalu growth itu saya canangkan di seluruh bisnis unit saya, seluruh bisnis usaha saya, karena saya percaya dengan growth ya. Kalau growth-nya itu bisa 24%, itu berarti setiap 3 tahun revenue itu double. Kalau revenue double, net profit-nya itu lebih dari double karena ada fixed cost yang tidak naik. Nah, kalau growth-nya bisa 36%, rumus saya kan 72 ya. 72 saya bagi 36 kan jadi 2 tahun. 2 tahun double. Nah, setiap 2 tahun double itu kan 10 tahun itu puluhan kali lipat. Ini kenapa saya menghitung seperti ini? Karena sejak saya remaja, saya selalu menghitung saya punya wealth, saya punya kekayaan, saya punya saham, saya punya properti, saya punya emas, saya punya uang. Itu saya total setiap tahun. Nah, di situ valuasinya ya memang saya ngitung per saya sendiri. Jadi per ini pernya 20, ini pernya 30, ini per 25. Udah saya fix di situ. Toh nggak saya jual. Saya kan cuma ingin tahu investasi yang saya lakukan dari tahun ke tahun bertumbuhnya berapa besar. Nah, dari situ akhirnya belajar kan, wah growth ini paling penting, karena kalau growth-nya bagus, labanya tinggi, market cap saya jadi tinggi dong. Nah itu kan harapan dari para investor tentunya ya, market cap, tapi perusahaannya sehat.
Dan akhirnya perusahaan itu nantinya akan menjadi blue chip kan, kalau itu terus berlanjut ya. Kalau setiap berapa tahun double ya akhirnya menjadi blue chip dan liquid. Kalau sudah blue chip yang misalnya yang beredar di pasar sudah lebih dari 2-30% atau bahkan 40%, ya itu pasti liquid dan sudah jadi saham primadona ya. Tapi itu memang perjalanan dari sebuah perusahaan yang sehat menurut saya ya. Iya, setuju Pak. Ya, memang tanpa kita dari yang Bapak tadi kemukakan ya sebenarnya konsep yang diajarkan seperti Benjamin Graham, Warren Buffett ya, Peter Lynch itu konsepnya pun sama Pak. Jadi setuju Pak. Jadi pada akhirnya kuncinya itu ya earning per share growth dan juga growth itu sendiri yang memang harus diperhatikan. Saya setuju Pak dengan statement itu. Siap. Tapi saya 45 tahun investnya itu di saham-saham private, saham-saham tertutup, perusahaan tertutup. Bukan ya. Nah sekarang mulai saya buka satu-satu. Jadi saya memang filosofinya bagaimana sih perusahaan yang bagus, yang sehat, udah di IPO-kan aja. Kenapa? Ini start untuk perusahaan itu menjadi perusahaan global. Kan bangga dong perusahaan Indonesia satu persatu jadi perusahaan global sehingga kita juga tidak dimasukin oleh perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia, tapi kita juga mendatangi perusahaan-perusahaan negara-negara mereka kan. Jadi kan jadi fair gitu, jadi adil gitu ya. Nah, Ryan, ini menurut Ryan ya, untuk para milenial atau investor ini ya, untung mana sih investasi di saham-saham luar negeri atau dalam negeri? Iya, kalau kita berbicara pembandingnya seperti di US stock market ya, kebetulan saya juga cukup aktif di US stock market dan juga di Indonesia. Kalau kita bicara mengenai investment sebenarnya ya, Indonesia itu begitu dibandingkan dengan Amerika, tiba-tiba semua saham Indonesia itu tiba-tiba menjadi value stock Pak. Semuanya jadi value stock karena kita punya market cap itu sangat jauh dibandingkan Amerika. Jadi kalau di Amerika itu lebih seru ditradingkan. Karena sebenarnya menurut saya pribadi ya, kalau saya salah saya juga dikoreksi gitu. Karena menurut saya pribadi di sana kondisinya kadang-kadang antara makro dengan kondisi fundamental dan juga kondisi harganya itu berjalan dengan sendiri-sendiri. Coba secara sederhana, pada hari Senin kemarin, Nasdaq Composite itu mencapai level tertinggi yang terbaru sepanjang sejarah. Yang mana kita semua sama-sama tahu bahwa sebenarnya kondisi masih pandemi. Dan Pak, tapi kan itu Nasdaq isinya teknologi semua loh, iya. Tapi kan juga tetap sama, kejadiannya adalah juga ada yang revenue-nya mengalami penurunan. Artinya kejadian seperti ini dengan kondisi investor di sana, mungkin yang berbeda adalah mindset-nya. Orang di sana ketika dikasih uang, yang dia lakukan adalah dia sudah punya wealth planning ya, dia ngerti bagaimana caranya uang ini diinvest. Di Indonesia mungkin lebih ada konsumtif yang akan dikejar gitu ya. Itu adalah waktu yang harus menjawab itu di Indonesia. Tapi saya pribadi dengan likuiditas yang ada di Amerika, saya pribadi lebih suka trading. Karena pada akhirnya dengan saya trading ataupun saya invest, bedanya adalah ketika di sana terjadi slump dan cukup jauh, dan di Amerika itu tidak ada kata-kata ada auto reject bawah gitu ya, kejadiannya hanya market halting itu terjadi pecah rekor belum banyak gitu ya. Nah, saya lebih suka di sana untuk trade. Nah, dan juga malam hari Pak. Kalau malam hari kan artinya saya punya waktu jam 8, jam 10 malam kan nggak mengganggu hal yang lain gitu ya. Kalau di Indonesia itu perbandingannya gini, market Indonesia, total market cap Indonesia di total dari satu perusahaan sampai dengan perusahaan ke-742 per hari ini. Itu disandingkan dengan market cap dari Apple Corporation di Amerika, kita tuh cuma separuh Pak market capnya. Jadi artinya kita jomplang sekali. Jadi begitu kita lihat dari market cap, kita akan melihat perusahaan ini jadi kayak value stock semua gitu. Dan orang Amerika itu sudah di luar negeri itu melihat bahwa kalau Bapak kan 3 atau 4 tahun gitu ya, mereka itu memang orang-orang yang udah terbiasa bunganya near zero dan negative rate. Artinya dikasih investasi 15 tahun BIP pun mereka siap-siap dan damai-damai saja gitu. Jadi di sana itu adalah trading mindset. Kalau di Indonesia sebenarnya investasi di saham-saham Indonesia itu apalagi kita selektif, apalagi kita ini mau mengerjakan PR kita, itu ketemu kok yang sesuai dengan risk appetite kita. Kita bisa kok, kita bisa cari, oke, saya mau cari yang growth-nya sekian, saya mau cari yang profit margin-nya sekian. Itu ada dan tersaji. Tinggal kita mau, saya pokoknya kalau growth-nya sekian sih oke, tapi saya tetap mau minta dividen payout ratio-nya more than 30%. Ada banyak. Saya ini mau cari perusahaan yang saat ini untuk jumlah kepemilikannya
walaupun dia growth bagus, tapi saya mau yang kurang dari 30%, ada juga gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali peluang investasi untuk kita itu menjadi sleeping partner daripada perusahaan-perusahaan berkembang ini. Yang mana kalau kita suruh bikin perusahaan itu dari nol, umpamanya saya suka bilang begini, Pak, kalau kita ini edukasi di OJK, saya bilang, gampangnya begini, bagaimana caranya saya bisa membuat sebuah bank sekelas Bank BRI lah, katakanlah Bank BUMN. Saat ini Bank BRI nilai market cap-nya adalah 400 triliun. Sekarang saya cuma tinggal tanya, ada nggak orang yang saya kasih uang dengan nilai yang sama, itu bisa membuat bank sekelas BRI sampai dengan hari ini. Jangan lupa loh, BRI itu 100 tahun loh. Oh ya Pak, ini bank digital Pak, bisa 10 tahun. Ya kita lihat dulu 10 tahun lagi omongannya, nanti kita lihat lah, semoga gitu kan. Tapi kan culture ini masih bergeser, dan saya kebetulan turun kalau saya lihat UMKM. Handphone canggih itu belum ada Pak. Dia masih pakai handphone yang belum secanggih itu, yang nggak melakukan transaksi itu. Makanya pasar pun pada saat ini susah sekali mendigitalisasi gitu. Jadi ada obstacle itu yang berbeda dalam budaya kita, yang kita juga harus perhitungan dengan kata-kata digitalisasi yang hari ini kita sudah ada di telinga kita, seperti itu, Pak. Ya. Jadi menarik sekali ya. Memang dari total market cap Indonesia dibandingkan dengan Amerika itu jauh sekali ya. Kita masih kecil ya, mungkin di bawah 5%-nya aja ya. Jadi tapi dari kalau kita trading maupun investasi saham dari luar, kalau misalkan itu ada keuntungan, itu kita mesti kena tax ya. Income tax-nya itu cukup tinggi kan, 30-an%. Kalau pribadi. Kalau PT ya sekarang 22%. Kalau saham-saham di Indonesia kan kita cuma kena 0,1% aja dari transaksi ya. Langsung, jadi, betul. Perbedaan yang sangat signifikan menurut saya dari sisi perpajakannya ya. Nah, betul, saya ini sangat tertarik Ryan dengan masyarakat di India ya. India ini hampir semua penduduknya itu berinvestasi saham, dan perusahaan-perusahaan di India itu sehat-sehat itu. Jadi ini win, menurut saya win-win ya, karena masyarakatnya suka investasi saham, perusahaannya juga sehat-sehat, sehingga price earning ratio-nya itu ada yang 40, 50, 60, pembagian dividennya tiap tahun. Jadi saya lihat, wah ini luar biasa ini. Jadi India ini sangat diuntungkan dengan pasar modal mereka yang luar biasa. Nah, kalau saya lihat di Indonesia, wah ini ada 700 emiten lebih nih. Tapi yang sehat-sehat kan nggak banyak gitu. Seperti itu. Ryan ngomong yang mau IPO 2017 sampai sekarang aja 200 lebih, cuma belasan yang bagus. Apalagi sisa 500 lebih yang sudah lama-lama, yang zaman dulu IPO-nya tujuannya hanya untuk exit. Wah, ini kan akhirnya masyarakat Indonesia ini memang banyak yang trauma dengan investasi saham. Ini mungkin yang perlu edukasi, hati-hati dong. Kalau investasi itu memang harus pinter-pinter untuk melihat perusahaan apa yang diinvestasikan ya. Menurut Ryan gimana nih? Kenapa Indonesia ini hampir saya setiap kali ketemu orang, sudah investasi saham belum? Oh enggak, aku enggak main saham. Main saham. Itu hampir 90% ya. Jadi saya jarang ketemu orang seperti itu ngomong, yo aku invest mulai dulu sampai sekarang saya invest terus, itu jarang. Banyak yang putus di tengah jalan. Hampir semuanya lah ya. Nah ini kan satu PR ya. Harusnya kan bukan gitu ya. Ini kan kayak lus-lus gitu ya. Perusahaannya yang bagus-bagus, kadang-kadang saya lihat, market cap-nya kok murah banget, tapi nggak liquid, nggak bisa apa-apa. Tapi TBK, loh aneh. Ini saya lihat banyak dilema di sini ya. Maksudnya kalau memang itu bisa win-win seperti India, kan company-nya suka, yang invest suka, pemerintah juga suka, akhirnya kan ekonominya bertumbuh besar. Betul. Iya Pak, saya akan kembali selalu ya, saya nggak pernah bisa jawab dengan satu, tapi akan saya jawab dengan dua. Jadi tipikal penjawab soal lengkap Pak. Jadi yang pertama, saya juga sebenarnya ingin sekali, itu juga teman-teman saya di Otoritas Jasa Keuangan, saya juga selalu bilang bahwa Otoritas Jasa Keuangan juga dan juga seluruh SRO juga sebenarnya harus bisa mengambil suatu pelajaran gitu ya. Bagaimana dengan studi dari luar negeri gitu ya, dan banyak sekali dari sekarang ya, saya kan juga sebenarnya punya konsultan company gitu ya, itu akhirnya memang kita melihat bahwa ada
tanda kutip bermain aman dari regulator kita, yang mana ya dikembalikan kepada si para investornya, para orang yang mau melakukan. Nah, di satu sisi investor yang ada itu bukan investor yang sudah matang, sehingga mereka itu sebenarnya ingin barangnya barang matang, bukan barang setengah matang, karena dia belum bisa masak, gitu loh. Nah, jadi dua ini belum ketemu, Pak. Nah, bagaimana caranya? Ya ini harus jalan dua-duanya. Jadi saya selalu bilang bahwa yang berbahaya itu adalah orang-orang yang mengerti aturan dan akhirnya berjalan di tengah-tengah aturan antara hitam dan putih. Dan mereka gunakan abu-abunya ini loh. Saya nggak dilarang kok. Saya melakukan reverse stock split, saya nggak dilarang loh. Memang ada di aturannya. Nah, di satu sisi regulator tidak bisa menutup hal itu karena reverse stock split ada aturannya. Tapi aturan seperti apa? Lalu bagaimana dengan caranya ketika kita berbicara bahwa harga saham RP50 adalah harga yang murah? Apakah benar RP50 adalah yang murah? Dinegosiasi kan harganya lebih nyungsep lagi gitu. Nah, hal seperti ini tuh perlu pengkajian dan ada suatu keberanian. Sayangnya regulator kita di bagian ini ya, mohon maaf gitu ya, karena saya juga mengenal seluruh dari yang hari ini mengatakan ya, mari kita duduk sama-sama. Dan kami sebagai seorang praktisi itu punya banyak keluh kesah loh, banyak curhat loh. Dan si investor-investor ini tidak bisa diedukasi mulai dari perkuliahan, Pak, dan literasi yang dilakukan oleh yang peran serta dari regulator pada saat ini dilakukan. Kalau pergi melakukan literasi, mohon maaf, itu ada hari biasa. Hari biasa adalah orang bekerja. Ketika orang biasa hari bekerja, orang mana mungkin bisa menerima edukasi yang dia perlukan. Kalau diedukasi ke mahasiswa itu mencari kredit agar dia lulus kuliah. Akhirnya kan tidak cocok. Nah, jadi kalau memang mau diedukasi adalah orang yang usia produktif ini harus diedukasi dengan cara yang benar. Nah, orang yang produktif ini diedukasi dengan orang-orang yang tidak benar mencari keuntungannya sendiri. Mungkin, semoga tidak. Tapi saya mendapati itu terjadi juga. Nah, jadi yang perlu diedukasi itu juga bukan pada saat perkuliahan. Kalau memang mau diedukasi, harus mulai dari bawah. Mulai dari seperti seusia Bapak memulai itu kan, wah itu kan berarti kan karena kemampuan orang tuanya untuk bisa mengedukasi secara keuangan. Nah, itu juga saya terapkan untuk anak saya gitu ya. Anak saya umur 3-4 tahun udah tahu papanya beli saham, udah tahu papanya deposito, dia sudah bisa membedakan deposito murah dan mahal, dia bisa membandingkan dengan lembaga penjamin simpanan karena saya mengajak dia berpikir dan saya juga bilang ini ada cryptocurrency, ini Bitcoin. Dia coba, oh ini kenapa Bitcoin kok kayak gini, barangnya mana? Wah itu paling berat ngajarin Bitcoin barangnya mana kita gue bingung gitu ya. Saya keluarkan hard wallet saya gitu. Ini adalah wallet. Nah wallet ini yang bentuknya seperti ini yang digital. Kita ceritakan desentralisasi. Itu harus dibangun gitu loh. Jadi dua ini benar-benar banyak bolongnya. PR-nya sangat banyak dan jujur saya tidak tahu ya. Tapi saya di India juga saya mempelajari marketnya karena salah satu tim saya juga membuka rekening di sana dan mengajak saya gitu ya karena melihat pasarnya begitu bagus. Jadi ya sebenarnya masalahnya itu PR-nya kembali lagi adalah kurangnya pendidikan kita itu secara menyeluruh dan rasanya juga pemerintah kita harus berani deh, harus berani jangan ya saya jujur ya Pak, saya beberapa kali gitu kalau ditanyanya balik ini, yang mana yang sudah menerapkan ini dan sukses? Loh, yang namanya inovasi itu adalah sesuatu yang belum ada, kita buatkan. Tapi pada saat itu kan mengandung resiko ya ketika kita luncurkan suatu inovasi dan ternyata gagal kan pasti akan diminta pertanggungjawaban tuh. Nah ini bolanya siapa nih yang bakal pegang nih? Nah jadi itu terjadi di regulasi di negara kita dan investor-investor kita sayangnya juga investor yang tidak siap untuk barang-barang setengah matang, Pak. Mereka perlunya makanan matang cepat saja, langsung dimakan langsung, wah kenyang gitu loh, Pak. Jadi ya banyak lah PR kita. Ya, Ryan sendiri kan juga menjadi tim edukator OJK ya. Boleh diceritakan kegiatannya meliputi apa ya? Ya, kalau sebelum pandemi sih sebenarnya berjalan dengan edukasi dan perlindungan konsumen karena ada direktorat khusus terkait dengan edukasi Pak, namanya adalah Edukasi dan Perlindungan Konsumen atau EPK. Itu saya biasanya dari kota-kota Pak, misalnya kita bikin temanya di Jogja, lalu kita undang untuk belajar mengenai berbagai macam industri keuangan. Tadinya sih awalnya hanya fokus ke saham, tapi saya bilang kalau yang namanya EPK itu kan macam-macam nih. Kenapa kita tidak
undang dari reksadana, kenapa kita tidak undang juga dari perusahaan industri keuangan yang lain, mungkin seperti peer-to-peer lending. Mari kita dudukan sama-sama di sini. Bukan untuk mengadu siapa yang paling bagus, nggak ada yang paling bagus karena semua ada kelemahannya. Nah, biar si orang-orang yang datang itu, oh ternyata ada ini, oh ternyata ada ya. Tinggal dia kembalikan, oh untuk jangka pendek peer-to-peer lending bisa 1 tahun, saya bisa memarkirkan uang. Untuk yang 15 tahun, karena 15 tahun itu saya bisa investasi saham. Kalau saya tidak ngerti, saya mau biarkan pakai supir, namanya reksadana ya. Itu edukasi yang seperti itulah Pak, kalau sebelum pandemik ya. Setelah pandemik ya seperti kondisi kita pakai Zoom gitu dan lain sebagainya Pak. Oke. Ryan, saat Ya. ini kan lagi populer ya investasi menggunakan robot trading ya. Wah. Nah, bagaimana ya mengenai keamanan dari investasi tersebut ya? Iya Pak, di dunia itu ada mulai berkembang namanya adalah robot trading, ada juga namanya copy trade Pak. Ada copy trade itu ada 2 jenis, ada yang seperti pooling account, ada juga yang copy trade itu adalah based on transaction. Kalau pooling account itu adalah dananya di pool seperti reksadana dikelola. Itu tidak umum di dunia saham, itu tidak umum. Itu di dunia forex itu terjadi, namanya PAMM. Tapi kalau di saham itu lebih familiar saat ini adalah copy trade. Di Indonesia copy trade ini masih belum. Nah, robot trading ini juga di Indonesia masih belum juga, tapi digunakan juga di industri forex. Nanti akhirnya jadi bingung karena banyak orang yang sebenarnya tidak bisa membedakan apa itu trading forex dan trading saham. Ya. Jadi bisa saja dia bingung. Nah, jadi kalau bicara mengenai robot, hari ini kan temanya itu kan kecerdasan buatan, disebut dengan artificial intelligence. Sebenarnya artificial intelligence itu yang kayak apa? Sebenarnya ya sama seperti ya background saya hari ini bisa ngeblur, ini adalah akibat artificial intelligence. Dengan saya bergeser, si AI-nya bisa membaca bahwa itu adalah badan orang dan ada latarnya. Nah, apakah pernah error? Saya yakin pernah nih, kalau saya geser-geser gini, lihat ada warnanya yang ngeblur kan. Artinya AI ini sebenarnya nggak pinter-pinter amat, masih banyak errornya. Nah, dalam industri keuangan kita kan membutuhkan presisi. Nah, sampai hari ini kepresisian AI itu yang dianggap sebagai AI valid itu 92%. Artinya chance of fail-nya juga lumayan gitu. Nah, dan di industri keuangan hal ini juga masih terus berkembang. Jadi kalau menurut saya masih terlalu dini untuk menyerahkan uang kita pada robot, yang mana robotnya pun kita tidak mengerti kenapa dia mengerjakan hal itu. Jadi bila kita mau menggunakan robot, itu adalah kalau kita punya sebuah sistem, kita robotkan, artinya kan kita sudah ngerti dan kita membuat otomatisasi. Itu adalah proses revolusi industri yang benar. Ngerti dulu bagaimana cara bikin mobil, baru bikin pabrik mobil. Kalau kita tiba-tiba bikin pabrik mobil, kita bisa salah loh. Sasisnya nggak tahu bikin di mana. Rodanya mestinya 4 pakai bautnya ternyata cuma 3. Nah itu jadi masalah. Nah, jadi kita harus mengerti dulu bagaimana logic thinkingnya dari sebuah transaksi yang ingin kita lakukan. Silakan menggunakan alat bantu ya di robot atau di otomatisasi. Yang salah pada hari ini, robot dijual pada orang yang nggak ngerti. Ini menurut saya ada bahaya besar. Karena ketika kita menyerahkan semua kehidupan uang kita pada robot ini, just in case dia error, Anda pun nggak ngerti. Si pembuatnya belum tentu juga mau tanggung jawab karena mungkin dia kepentingannya jual robot. Yang kedua bisa jadi memang dibuat untuk error, untuk suatu keperluan sesuatu. Kenapa? Karena robot ini siapa yang bisa mengamankan? Karena pada saat ini tidak ada aturan itu. Dan keamanan informasi dalam robot itu juga mau diapain? Maksudnya mau disertifikasi keamanan informasi ISO 27001 nggak bisa dipertanggungjawabkan juga karena ISO 27001 itu hanya keamanan data, bukan kebenaran atau kesalahan atas keputusan transaksi yang dilakukan. Robot error itu kayak Google Maps itu loh, Pak. Saya mencet dari sini ke sono, suruh belok kanan, nggak tahu suruh belok kiri. Begitu error, ya udah tinggal reroute. Nah, hati-hati kalau ternyata Anda robotnya error dan Anda nggak ngerti, Anda dalam bahaya. Dan kalau rugi, Anda tetap kembali, Anda yang akan orang yang akan bertanggung jawab atas kerugian itu, bukan robot Anda. Ya, setuju sekali ya. Jadi memang perlu hati-hati, terutama bagi orang mungkin yang terlalu tamak hanya melihat profit di papernya saja. Nah ini bahaya ini. Kalau cuma paper aja kan orang gampang ya untuk membuat angka-angka gitu ya. Nah Ryan juga membuat aplikasi MyRF ya. Nah ini juga dari aplikasi ini ya untuk pengembangan apa Ryan ya?
Iya, jadi MyRF ini adalah beta pertama Pak yang sedang saya kembangkan. Sebenarnya saya ingin membuat ini menjadi lebih terstruktur Pak. Karena kan boleh dibilang karena tuntutan tim saya setiap hari saya wajib untuk sharing. Jadi tim saya ini men-challenge saya untuk sharing tiap hari. Oke, saya sambut. Saya selalu suka tantangan gitu. Jadi harus berpikir tiap hari ini mesti ngomong apa, hari ini temanya apa gitu. Tapi oke, saya nggak apa-apa karena bila tidak dipaksa kita tidak akan berkembang. Jadi saya suka dengan itu. Jadi ya dengan aplikasi itu sebenarnya saya mau mengkategorikan di mana banyak orang berbicara mengenai industri keuangan mungkin sepotong. Dia berbicara saham seolah-olah barang yang lain jelek. Tapi menurut saya investasi itu harusnya universal. Bahasanya itu sebenarnya satu dengan yang lain itu kan cuma dua Pak. Yaitu mau dibayar pasti seperti surat utang, ya artinya seperti itu, atau dibayar tidak pasti sebenarnya penyertaan modal seperti saham. Ya itu tinggal melebar kemana-mana. Nah itu ya investasi itu kan menjadi sangat banyak instrumennya, bisa emas, bisa mungkin mata uang, bisa fintech juga karena fintech hari ini bisa orang juga bisa mendanai, juga ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Nah itu saya mau coba clusterin jadi terkategori dengan baik di aplikasi MyRF. Tapi next step-nya saya pingin ada pengembangan-pengembangan lain yang mana bukan hanya membuat orang bisa belajar di tempat itu, seperti itu Pak. Luar biasa. Ini harapan saya nantinya akan ada RF Index. Siapa? Keren ya. Jadi untuk pemula ini yang mau belajar, jadi bisa menjadi member dari RF gitu ya. Kan indeksnya ini pasti jaminan itu gitu ya. Ryan, kalau ini saya waktu lihat di YouTube-nya Ryan saya tertarik ya. Itu kan ada investment idea, passion, retired, young and rich gitu ya. Nah, menurut Ryan ini investasi apa aja sih yang cocok ya, terutama untuk para milenial, generasi Z dan juga generasi A nantinya ya. Ya. Jadi kalau saya belajar investasi sebenarnya investasi itu dibagi menjadi tiga step ya. Jadi awal itu pasti tentunya dimulai dengan active income, di mana active income itu apapun dan diakhiri dengan passive income, uangnya kerja lebih keras daripada kerja dirinya. Dirinya mengerjakan sesuatu yang dia suka. Dan rasanya itu hak semua orang, bukan karena dia punya pendapatan berapa, tapi menurut saya setiap orang itu punya kelas biaya yang berbeda-beda sesuai dengan gaya hidup masing-masing. Nah, untuk mencapai passive income itu dibagi menjadi tiga, Pak. Yang pertama itu adalah saya sebut sebagai kuadran sih, money booster, Pak. Money booster itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang dengan cepat, dengan risikonya juga tinggi. Nah, money booster itu dibagi menjadi dua, yaitu pasar modal dan sektor real. Pasar modal itu ada contohnya adalah yang menghasilkan uang dengan cepat, tanda kutip adalah investasi saham, high risk, high gain, lalu juga trading saham, juga investasi reksadana saham, investasi reksadana campuran, juga mungkin turunan derivatif daripada saham seperti trading index ataupun trading forex itu ada di sana. Dan di tengah-tengah antara dunia sektor real dan pasar modal ini udah mulai ada varian baru di sini ya, disebut dengan decentralized economic. Decentralized economic itu sebenarnya yang digadang-gadangkan dari blockchain dan cryptocurrency. Ini dunia yang berbeda. Jadi kalau belum mengenal capital market, mau mengenal ke dunia kripto dan decentralized finance ini agak berat karena di decentralized finance ini kita punya 3 syarat untuk kita paham di sana. Pertama adalah sedikit-dikitnya tahu sedikit mengenai keuangan, sedikit-sedikitnya tahu sedikit mengenai legal, yang ketiga adalah tahu sedikit mengenai IT. Jadi 3 jadi 1. Nah, kalau kita mau melangkah ke paling bawah namanya adalah sektor real. Nah, sektor real itu adalah pada money booster adalah segala sesuatu yang bisa dengan modal seadanya. Ya misalnya saya menjadi agen properti, jadi agen MLM, jadi agen asuransi, itu kan modal sangat kecil dan bisa menghasilkan. Saya juga bisa dagang jualan barang orang yang hari ini mungkin orang seperti jadi reseller, jadi distributor, saya patungan dengan 2 orang membuat sebuah usaha, itu kan sesuatu yang modalnya kecil tapi bisa menghasilkan untung yang berlipat ganda karena itulah sektor real. Ataupun ketika kita memiliki suatu kecerdasan intelektual dan ide, silakan bisa menulis buku, membuat suatu paten apa ya seperti Pak Habibie mungkin seperti itu. Nanti setelah dari nomor 1 ini kita bisa pergi ke nomor 2 investasinya, yaitu adalah protect your profit. Kebanyakan orang itu langsung pergi ke protect your profit karena saking takut ruginya, sehingga duitnya bantet, nggak gede-gede. Kalau duitnya udah gede, dia di nomor 2 aja udah enak makan tidur, mantap makan bunga tabungan.
Kenapa? Karena di Protect Your Profit itu isinya adalah surat utang negara, obligasi retail, ada juga sukuk tabungan, ada saving bond retail, ada juga deposito mungkin tambah deposito BPR, ada juga koperasi, ada juga peer-to-peer lending. Itu dari atas ke bawah, itu yang paling minim resiko ke yang resikonya lebih besar dan untungnya lebih besar. Itu Protect Your Profit. Lipat gandakan untungnya itu diamankan taruh tempat ini. Kalau orang biasanya banyak yang seuntung-untungnya semodal-modalnya taruh di sini terus. Akhirnya dengan uang yang sangat kecil akhirnya nggak besar-besar. Nah, lalu yang ketiga terakhir adalah creating wealth. Creating wealth ini adalah tanda kutip adalah mainan orang kaya. Orang kaya itu biasanya memiliki 3 pilar dalam dirinya. Yang satu adalah properti yang produktif, bukan properti yang tidak produktif yang bisa menghasilkan. Yang kedua adalah business and acquisition, karena orang kaya tidak punya waktu untuk memulai dari nol. Lebih baik saya tak caplok tempatmu, nanti tak gedein. Yang ketiga adalah hedging atau lindung nilai. Kenapa? Karena kita perlu sesuatu yang ketika turun ada yang naik. Dan akan selalu ada seperti itu. Andaikan kita turun di tempat lain lagi naik. Contohnya negara kita lagi nggak oke. Di luar negeri secara tidak langsung, secara relatif akan lebih bagus. Nah itu adalah hedging. Misalnya hedging itu kalau untuk orang yang umum misalnya membeli emas. Yang kedua bisa punya dengan dolar misal seperti itu. Yang ketiga ya buka bisnis di luar negeri. Nah, jadi dari 3 inilah yang pada akhirnya diputar terus sampai bisa menjadi passive income. Biasanya buat orang yang masih pemula atau dengan modal pas-pasan, ya mulai dari money booster Pak. Yaitu di capital market beli saham atau mulai usaha kecil-kecilan. Tapi seiring dengan dia besar, dia harus mulai rebalancing ke sisi yang kedua, yaitu adalah Protect Your Profit, dan juga putar terus sampai bisa berada di yang ketiga, yaitu adalah creating wealth, yaitu properti produktif, business and acquisition, dan juga lindung nilai itu sendiri. Seperti itu Pak. Oke, mantap. Jadi kalau milenial yang untuk awal-awal better sih investasi berarti di saham atau properti atau emas, bond, atau mungkin bagian deposito kalau membutuhkan cash atau ada keperluan yang mendadak, begitu ya kira-kira ya? Iya, itu disesuaikan dengan financial planning-nya. Persentase juga mesti disesuaikan dengan masing-masing kondisi dari mereka Pak, lah ya. Kalau persentase itu biasanya harus punya perencanaan keuangan, karena yang namanya tujuan keuangan itu adalah based on time atau based on amount kan. Kalau based on time ada waktu yang mau dikejar, ada based on amount adalah nominal yang mau dikejar. Atau ya kita salah satu. Nah ini saya tertarik kepada yang retired young and rich ini ya. Apa emang Ryan ini ingin pensiun dini? Nah kalau iya usia berapa ya? Apa Ryan ini memang udah disiplin menabung sejak usia kecil juga? Nah ini mungkin bisa Ryan ceritakan ya. Karena kalau orang yang hobinya menabung, terus investasi pasif income-nya itu juga meningkat terus, ya akhirnya maunya retire. Nah ini gimana kesulitan mungkin waktu menabung juga ya, karena itu tadi kan milenial ada keterkaitan dengan teman-teman yang gaya hidupnya juga mungkin sangat tinggi. Ini harus menahan diri kan kalau memang punya disiplin menabung ya. Iya, baik. Iya, jadi sebenarnya kalau dari saya kecil saya memang orang yang cukup suka menabung ya, dan memang bahkan saya punya dari kecil bacaan komik saya adalah Paman Gober Pak. Saya ini suka sekali dengan Uncle Scrooge McDuck, dan banyak juga mengikuti cerita-ceritanya seperti itu. Jadi saya suka menabung, tapi lebih daripada itu, tapi kalau dibilang apakah perencanaan keuangan saya itu bagus, sampai sekitar tahun 2008 itu saya hanya mengerti instrumen keuangan, tapi sebenarnya saya nggak punya perencanaan yang bagus Pak. Sejak 2008 itu saya jadi mulai mengerti bahwa ternyata perlunya active income, perlunya cash flow, perlunya juga tidak agresif, perlu ada konservatifnya, bahwa kita bisa salah. Kan kalau masih muda tuh kan kadang-kadang ngerasa diri paling benar ya Pak ya. Ya kan? Jadi itu terjadi juga. Nah jadi itu belajar lah. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai retire young gitu ya, artinya sebenarnya saya itu paling senang itu adalah bekerja saya selalu menerapkan sampai hari ini ya. Saya itu bukan karena uang, Pak. Jadi karena yang saya kerjakan, karena yang saya suka dan saya passion. Kenapa? Karena kalau uang di depan itu hasilnya akan lebih kecil, Pak. Jadi saya bagaimana caranya agar bisa mencukupi pemahaman itu, karena
pada akhirnya kita juga karena punya keluarga, pasti kita juga ada argo minimum yang harus kita bayar. Nah, itu harus selesai dulu. Dan ya dengan hari ini sih sebenarnya saya sekarang memang sudah lebih baik lah secara perencanaan. Saya pribadi sih sebenarnya pingin sekali ya terencana sih umur 30 tuh bisa mencapai itu, Pak. Ternyata gagal. Nggak apa-apa, yang namanya target itu kan perlu dipatahkan, dan kalau gagal ya nggak masalah gitu ya. Seenggaknya kita masih punya target ya. Umur 35 ini sudah lumayan lah, Pak. Kalau untuk saat ini saya banyak bekerja karena saya ingin mengaktualisasi diri saya. Makanya di 3 tahun terakhir ini sebenarnya saya banyak belajar di industri digital ya, Pak ya. Di fintech itu saya banyak belajar. Kalau dari dunia saya belajar dunia fintech 3 tahun terakhir, ya pasti tentu banyak sesuatu yang belum menghasilkan. Ya syukurnya saya sudah ada fondasi keuangan yang tidak mengganggu kehidupan kebutuhan sehari-hari. Ya sebenarnya pada hari ini yang saya lakukan ini banyak bekerja akibat passion, Pak, bukan karena atas uang yang diterima ya. Jadi ya itu menurut saya sudah bagian dari planning saya untuk retire. Dimana retire itu bukan artinya tua renta dan sakit-sakitan. Itu pemahaman papa saya sampai hari ini, makanya masih struggling sekali. Saya bilang bukan begitu, Dedi. Yang namanya retire itu artinya kita bisa bekerja tapi bukan karena uangnya, karena kita happy gitu. Karena kalau nggak ada kegiatan kan pasti repot juga, Pak. Jadi ya kira-kira itulah pemahaman yang bisa saya sampaikan terkait dengan retire young. Dan rich itu kan setiap orang punya ukuran yang berbeda ya, Pak ya. Ya, jadi yang dimaksud Ryan ini retirednya itu bukan artinya harus terus bekerja sampai tua cari uang terus gitu ya. Ya, bukan kerja karena uang. Enjoy life gitu ya. Yes. Bahkan mungkin nanti selain RF Index, Ryan juga bisa mendirikan RF Foundation gitu ya. Siap, Pak. Siap. Ya, terus bisa berbagi. Ya, Ya, betul. kita hidup kan harus mempunyai makna ya. Kita Ya. hidup bukan hanya ingin rich dalam arti kaya kan, bukan. Tapi rich dalam sisi pengetahuan. Rich pengetahuan yang dibagikan. Rich pengalaman yang dibagikan. Rich dari nilai-nilai yang bagus-bagus yang dibagikan. Nah, ini kan yang penting ini ya. Sehingga kita bisa berkontribusi kepada negara tercinta kita ini yang luar biasa gitu ya. Nah, ini waktunya sudah saya nyita cukup banyak ini, saking asik rasa ini ya. Saya ada 2 pertanyaan yang terakhir ini, yang mau saya tanyakan apa nih impian dan tujuan hidup dari Ryan? Impian ya, Pak ya. Yang pertama saya ini kan masih punya beberapa goals lah ya. Yang salah satunya goal saya ini kan orang capital market mulai dari retail ya, Pak. Saya punya impian juga bisa seperti Bapak. Saya punya listed company yang bukannya bukan exit, tapi justru malah juga bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan itu menjadi salah satu yang tengah saya upayakan pada saat ini juga gitu ya, Pak. Jadi saya berguru banyak nanti, Pak, izin mohon arahan gitu ya. Lalu saya ingin saya bisa ingin membuat suatu edukasi yang pada akhirnya bukan hanya pada satu usia bisa diterima, tapi kepada generasi yang jauh lebih muda, dan itulah yang saya lakukan. Dan contoh sederhananya, Pak, saya mulai membangun sebuah kartun-kartun untuk anak-anak sehingga dia bisa belajar kecerdasan keuangan ini bukan dari tulisan, karena anak-anak kan lebih visual ya. Nah, itu saya lagi membangun seperti itu ya, semoga bisa berjalan karena saya belajar dari Korea itu banyak sekali komik-komik untuk kecerdasan keuangan bagi anak-anak, dan menurut saya mereka berhasil dengan hebatnya negeri tersebut bisa sampai kemana-mana dari IP-nya gitu ya. Itu adalah keberhasilannya. Jadi itu saya ingin sekali lah, karena menurut saya hidup ini bukan untuk diri kita, dan kalau ternyata kita tidak bisa meraih, kita harus bisa mempersiapkan agar generasi selanjutnya ini bisa kita siapkan pondasinya dari hari ini agar mereka bisa lebih baik dari kita. Luar biasa. Saya titip itu tolong dari ajaran-ajaran attitude, karakter itu juga dimasukin ya. Betul. Itu very important sekali bagi pengembangan anak nanti waktu dia remaja dan sudah dewasa ya. Betul, Pak. Nah, ini yang terakhir, pesan-pesan dari Ryan untuk sobat sukses ya, yang berminat berinvestasi, mendapatkan passive income ya. Gimana nih? Apa yang penting untuk diketahui dan rumus-rumus jitu dari Ryan ya?
Iya, jadi pertama saya ingin membicarakan investasi itu beda dengan yang namanya menabung. Investasi itu ada suatu unsur ketidakpastian. Jangan sampai berpikir bahwa ada suatu potensi investasi yang dengan begitu hebatnya sebuah robot sampai tidak bisa rugi. Hati-hati karena dari yang saya pelajari, saya 17 tahun benar-benar struggling dengan seluruh instrumen keuangan. Anda bisa sebutkan instrumennya apa, saya bisa jelaskan. Jadi dari 17 tahun ini saya mengambil beberapa hukum. Yang pertama adalah adanya potensi atau reward itu tinggi, risk juga tinggi, high risk, high reward. Yang kedua adalah low risk, low reward. Yang ketiga, tapi hati-hati, ada yang high risk, no reward. Ada high risk tapi nggak ada rewardnya. Yang keempat, tapi tidak pernah ada. Yang high reward no risk tidak pernah ada dari yang saya dapatkan. Itu penting untuk kita pegang. Karena kita ini pingin cepat kaya lah, makanya kita tetap miskin. Karena apa? Karena pondasi itu perlu dibangun. Kalau kita bisa membangun pondasi pelan-pelan, yang namanya passive income itu tidak bisa dibangun dalam satu malam, perlahan-lahan. Karena akan bisa menghasilkan tuh 5 tahun kemudian, menghasilkan 10 tahun kemudian. Jadi itu harus terjadi. Makanya banyak orang yang kurang sabar, makanya mereka jadi kembali lagi ke titik nol. Kurang sabar, kembali ke titik nol. Hati-hati loh, kita ini punya waktu yang sama, setara, 24 jam. Itu adalah aset paling adil yang dikasih Tuhan. Jadi kita bagaimana memanfaatkan 24 jam ini menjadi aset yang paling berharga. Kalau kita selalu mau coba cepat-cepat, kembali ke nol. Coba cepat-cepat, kembali ya. Kalau kembali terus ke titik nol ya repot gitu kan. Seperti itu loh Pak. Oke, mantap sekali. Nah, itu sobat sukses ya, kalau mau berinvestasi harus berhati-hati ya. Itu rumus-rumusnya sudah banyak sekali. Kita sudah berbicara diskusi panjang lebar. Ya, you mesti harus benar-benar memahami dan kalau perlu dengarkan beberapa kali ya. Jadi investasi itu nggak ada yang bisa cepat kaya, itu nggak ada itu ya. Yang bisa cepat kaya dan apa? Tidak tanpa ada risiko itu tidak ada. Jadi semuanya itu pasti mengandung risiko ya. Iya. Jadi please hati-hati ya, karena you sudah bekerja keras, sudah menabung sedikit demi sedikit, jangan investasi sembarangan ya. Thank you. Stay humble, stay positive, stay on fire.